Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 326. Apakah itu kamu? Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di tengah malam, semuanya hening dan sunyi. Tiba-tiba, celah besar terbuka di kehampaan yang damai, dan Ye Chen, yang berlumuran darah dan tulang, jatuh darinya. Oh tidak, lebih tepatnya, dia terlempar keluar, menghancurkan bumi dari lubang yang dalam. Engah. Begitu dia bangun, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh. Dia terluka terlalu parah, meskipun dia dilindungi oleh kibawaan, tubuhnya masih berlumuran darah, lebih dari tulangnya yang sudah terlihat. Kamu harus berterima kasih padaku. Suara suram itu terdengar dengan cepat, dan murid darah dalam jubah darah itu ditangguhkan di udara, dengan senyum kejam dalam senyum menggodanya, yang tampak sangat menyeramkan di bawah malam yang gelap. Siapa kamu? Ye Chen terhuyung-huyung dan menatap Suetong dengan dingin. Kenapa, kamu tidak ingat aku? Suetong tersenyum sinis, menunjukkan gigi putihnya, dan cahaya berdarah terbang di antara alisnya, berubah menjadi tungku alkimia berwarna darah, melayang di atas kehampaan. Turun ke bumi, melihat tungku alkimia berdarah, Ye Chen tiba-tiba menatap Suetong, hantu pil. Sepertinya kamu sudah ingat. Suetong menjilat lidah merahnya, menunjukkan senyum ganas, aku telah melakukan hal buruk padaku berulang kali, dan aku akan menyelesaikannya denganmu satu persatu hari ini. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Di bawah, ekspresi Ye Chen berubah menjadi sangat jelek. Jika bukan karena tungku alkimia berwarna darah yang ditunjukkan pada pupil darah, dia masih tidak akan tahu bahwa tungku alkimia berwarna darah adalah hantu alkimia, karena dia mengenali tungku alkimia berwarna darah. Ingatan yang sangat dalam. Tidak heran dia mengungkapkan niat membunuhnya saat pertama kali dia melihatku. Tidak heran dia begitu memusuhi Dan Cheng. Tidak heran bahkan Xuan Fei of Pil bukanlah lawannya. Untuk sementara, Ye Chen sepertinya telah menemukan banyak hal, dan keraguan di hatinya secara bertahap teratasi karena identitas Suetong. Ayo, tubuhmu milikku sekarang. Murid darah di kehampaan memiliki wajah ganas, dan mata berwarna darah penuh dengan keserakahan. Apimu yang sebenarnya, guntur langitmu, jiwa naga leluhur alkimiamu, itu akan semua menjadi milikku. Melihat ini, Ye Chen tidak banyak bicara, segera mengorbankan api peri, menginjak awan api peri, dan melarikan diri ke satu sisi. Meskipun kekuatan kultivasi Pilgos telah turun dari tingkat ke-8 alam Netherworld ke tingkat ke-4 alam Void spiritual, meski begitu, dia pikir dia bukan tandingan Suetong, apalagi dia masih terluka. Selain itu, Ye Chen tahu bahwa Suetong berani membawanya keluar dari celah luar angkasa sendirian, jadi dia secara alami memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Setelah memikirkannya, dia masih merasa lebih baik menyelinap pergi. Melihat Ye Chen pergi, Suetong tidak mengejarnya, tetapi hanya tersenyum sinis dan mencubit sidik jarinya. Apakah kamu melarikan diri? Segera, Ye Chen di depannya mengerutkan kening dengan keras, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan di depannya, dan menemukan bahwa seluruh kehampaan telah berubah menjadi merah darah, dan ada lautan darah yang melonjak dan bergulung masuk. Namun, ketika jarak semakin dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah lautan darah, melainkan elang darah. Karena jumlahnya yang sangat banyak, dia mengira itu adalah lautan darah pada pandangan pertama. Memanggil. Melihat elang darah yang datang untuk membantai, Ye Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jumlahnya tak terhitung dan luar biasa. Dari jarak seperti itu, samar-samar dia bisa mendengar jeritan elang darah. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berhenti, lalu melihat ke belakang. Di belakang, Suetong menginjak Shen Hong, berjalan tidak tergesa-gesa, dan setiap kali dia mengambil langkah, aliran energi darah akan dibedakan di tubuhnya, dan setiap aliran energi darah akan berubah menjadi penyihir darah, terkondensasi sepenuhnya menjadi 9. Di sana adalah 9 penyihir darah, dan 9 penyihir darah sangat kuat, dan masing-masing dari mereka berada di tingkat pertama dari kekosongan roh. Kekuatan supernatural macam apa ini? Ye Chen membuka Xian Lunyan, menatap Suetong, dan segera menemukan petunjuknya,
sialan, kamu telah menyegel begitu banyak penyihir darah di tubuhmu. Menarik pandangannya, wajah Ye Chen menjadi sangat jelek. Ada lautan elang darah di depannya, dan murid darah serta 9 penyihir darah di belakang. Situasi ini tidak terlalu baik. Bertarung. Setelah memikirkannya, Ye Chen masih memutuskan untuk secara paksa membobol lautan elang darah, yang lebih baik daripada kembali. Dibandingkan dengan Sue Tong dan 9 penyihir darah, dia merasa lebih dapat diandalkan untuk dihancurkan ke lautan Raja Wali Darah. Suara mendesing. Awan api peri melesat melintasi langit seperti sinar cahaya keemasan, bergegas menuju lautan elang darah dengan kecepatan tinggi. Dan Ye Chen, yang berada di awan api peri, tiba-tiba sudah berdiri diam, memegang pedang langit merah di tangannya, dan menjadi tenang. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, bayangan pedang ilusi muncul, terbang bola-balik, meringkik terus-menerus, masing-masing sengit, dan jumlahnya membuat kulit kepala kesemutan. Berdiri di antara ribuan pedang, dia bukan lagi manusia, tapi pedang ilahi yang ganas, kepala dari semua pedang. 10.000 pedang Cao Zong. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke lautan elang darah. Segera, semua bayangan pedang yang tersisa di sekitarnya berteriak satu demi satu, seolah-olah mereka mendengarkan perintahnya. Arah ujung pedang adalah arah yang ditunjuk Ye Chen. Ribuan pedang menjerit dan semua pedang ditembakkan. Zeng, zeng, zeng. Yu Wanjian adalah senjata ajaib, pedang akan menghancurkan apa yang diinginkan hati, satu pedang bisa berubah menjadi 10.000 pedang, dan 10.000 pedang akan menjadi raja. Bergegaslah dalam satu tarikan napas, Ye Chen berteriak keras, dan mengikuti di belakang Wan Jian. Kamu masih memiliki kekuatan gaib seperti itu, Ye Chen, aku benar-benar tersenyum padamu. Murid darah di belakangnya berdiri dengan santai di kehampaan, untuk Wan Jian Chaozong dari Ye Chen, dia hanya mengjilat lidah merahnya, dan senyumnya bahkan lebih menyeramkan. Engah, engah, engah. Di sini, bayangan pedang Wan Jian Chaozong telah bertabrakan dengan lautan elang darah, dan potongan-potongan elang darah menembus, berubah menjadi energi darah dan menghilang di dunia. Namun, meskipun Wan Jian Chaozong kuat, ada lebih banyak elang darah. Saat elang darah terbunuh satu persatu, energi pedang Ye Chen dari Wan Jian Chaozong juga cepat hancur, karena jumlah elang darah terlalu banyak. Terlalu banyak, sampai energi pedang benar-benar dimusnahkan, tetapi masih gagal menembus celah. Rumput. Melihat jumlah elang darah masih banyak, wajah Ye Chen menjadi sangat jelek, dan dia segera mengorbankan baju besi kibawaan. Kita hanya bisa memaksa masuk. Ye Chen mendengus dingin, memegang pedang langit merah di satu tangan, dan mengubah api abadi menjadi kuda di tangan lainnya, melambaikannya dengan gila. Kemanapun dia lewat, potongan produk jadi dipotong mati olehnya, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Menjadi daging. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di belakangnya, Sue Tong menginjak Shen Hong dan berjalan santai. Menyaksikan Ye Chen menyerbu dan membunuh di lautan elang darah membuatnya merasa sangat bahagia. Engah, engah, engah. Di lautan elang darah, Ye Chen masih dengan panik mengayunkan pedang langit merah, dan Zixuan di sampingnya juga tidak menganggur, semuanya menggunakan serangan kelompok. Namun demikian, penutup pelindung yang dipadatkan oleh senjata roh Zixuan menjadi penuh dengan lubang, dan bahkan baju besi kibawaan Ye Chen yang kuat rusak parah oleh cahaya darah yang ditembakkan oleh elang darah. Meskipun kekuatan elang darah tidak kuat, jumlah mereka sangat besar, terkadang batas kuantitas dapat menutupi kekurangan kualitas. Sial, cara bertarung ini cepat atau lambat akan terjebak di sini sampai mati. Ye Chen tampak jelek, tidak berani mengayunkan pedang Cixiao sedikit pun stagnasi, karena begitu pertahanan dipatahkan, elang darah akan muncul dan membunuh dia dalam waktu 3 detik. Ketika itu tiba, itu akan memakannya bersih. Berpikir di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak melirik ke belakang, dan melihat bahwa Sue Tong dan 8 penyihir darah menghalangi di sana, jika dia kembali, dia akan mati lebih cepat. Tuan Long, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Pada saat kritis, Ye Chen mulai memanggil Taixu Gulong lagi. Mendengar panggilan Ye Chen, Taixu Gulong dengan malas membuka matanya, melirik 9 avatar Ye Chen, dan sepertinya bisa melihat pemandangan di sini melalui hubungan antara avatar Ye Chen dan dewa. Begitu banyak. Bahkan konsentrasi Taixu Gulong tidak bisa menahan cemberut. Jika hilang, aku tidak akan meneleponmu lagi. Sambil berbicara, Ye Chen mengayunkan pedang langit merah dan memotong sepotong elang darah, lalu mengayunkan kuda api peri untuk menyapu bagian lain, tetapi segera,
ada lebih banyak elang darah. Elang itu bergegas lagi, seolah-olah tidak bisa menyelesaikan pembunuhan. Ada begitu banyak elang darah, dan ada satu alam Void Roh di belakang mereka, dan 8 penyihir darah alam Void Roh, jalan buntu. Taeksu Gulong menghela nafas. Berhenti membuat komentar sarkastik, oke. Ye Chen mengutuk. Mengapa kamu tidak menggunakan teknik terlarang roda abadi? Taeksu Gulong menyentuh dagunya. Ini berguna. Ye Chen berteriak lagi, teknik terlarang roda abadi adalah ultimatum serangan tunggal. Setelah menghancurkan pupil darah, masih ada 8 penyihir darah di alam roh kosong dan elang darah yang luar biasa ini. Krisisnya masih sulit untuk dihadapi. Selesaikan, mari kita bicarakan, dengan umur yang tersisa sekarang, apakah ibuku berani menggunakan teknik terlarang roda abadi? Maka tidak ada cara lain, ayo gunakan kesengsaraan surgawi. Taeksu Gulong mengangkat bahu, kesengsaraan surgawi adalah gerakan serangan kelompok paling hebat di dunia, kamu melewati kesengsaraan, tarik Suetong, penyihir darah, dan elang darah untuk menyeberangi kesengsaraan bersama, semuanya akan baik-baik saja. Apakah itu baik-baik saja? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dengarkan aku, itu benar. Bab 327 Peningkatan Kesengsaraan Surgawi. Percayalah sekali. Ye Chen menebas dengan pedang, membuat bundaran, dan menebas selusin pedang ke belakang. Sebelum elang darah bergegas, dia menyikat tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan selusin pil muncul di tangannya. Dia menelan semuanya di perutnya. Kemudian, dia dengan panik mengayunkan pedang Akasaka lagi. Dan ketika lebih dari selusin pil memasuki tubuh, Xian Huo Tianlei dengan gila-gilaan memurnikan kekuatan obat dan menuangkannya ke lautan pil, dan 9 klon yang jauh di urat roh bumi Zeng Yang Zong juga dengan panik melahap bumi. Essence, lalu transfer ke dia. Itu benar, dia, yang berada di puncak alam asal manusia, ingin secara paksa mengenai alam yang nyata, dan baru setelah itu dia dapat menarik bencana. Hancurkan untukku. Saat energi yang mengepul mengalir ke lautan pil, dia menggertakkan giginya dan meraung, menyentuh penghalang, dia hanya perlu menerobosnya. Hanya saja, pertama kali ia gagal. Datang lagi. Dengan raungan lain, dia mengumpulkan energi dan kekuatan lagi, dan menyerbu ke arah penghalang. Engah. Kali ini, dia memuntahkan seteguk darah. Fondasinya yang kokoh memungkinkan dia untuk menembus alam yang sangat sulit dan secara paksa mengenai alam tersebut. Tidak hanya dia gagal untuk memajukan kultivasinya, tetapi dia juga menderita serangan balik yang mengerikan. Milik nenekmu, hancurkan untukku. Untuk ketiga kalinya, Ye Chen mengangkat langit dan meraung, menekankan energi dan kekuatan, diringkas menjadi pedang pembunuh, dan tiba-tiba menebas penghalang dalam kegelapan. Klik. Dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Kemudian, dengan suara seperti itu, penghalang yang menghubungkan alam asal manusia dan alam yang sejati dihancurkan olehnya. Ye Chen, berapa lama kamu bisa bertahan? Melihat Ye Chen yang bergegas di lautan elang darah, pupil darah di luar menunjukkan tatapan ganas lagi, dan cahaya serakah di matanya bahkan lebih kuat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, petir tiba-tiba terdengar di atas 9 surga ketiadaan. Mendengar suara itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, kesengsaraan surgawi. Ledakan. Gemuruh. Saat guntur pertama terdengar, suara gemuruh berlanjut satu demi satu, dan awan gelap yang mengepul mulai berkumpul, menutupi langit berbintang, dan dunia yang sudah gelap gulita benar-benar berubah menjadi dunia yang gelap. Segera, keagungan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul, dan kekosongan halus ditutupi dengan guntur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siapa yang menyebabkan malapetaka? Wajah Suetong tiba-tiba menjadi ganas, tetapi segera, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chen yang masih bergegas untuk membunuh di lautan elang darah. Apakah itu kamu? Tapi aku tidak tahu apakah kamu puas dengan hadiah ini. Ye Chen mencibir. Bajingan, bunuh aku. Suetong sangat marah, dan 9 penyihir darah di sampingnya bergerak tiba-tiba, dan langsung bergegas ke lautan elang darah. Mereka ingin membunuh Ye Chen sebelum malapetaka itu jatuh, jika tidak, konsekuensinya adalah bencana. Sudah larut. Ye Chen berteriak keras, menginjak api peri dan awan sampai ke kehampaan yang halus. Ledakan. Ledakan. Segera, petir turun dari Misty Nothingness. Hancurkan untukku. Ye Chen naik ke langit, dan Bahuang Fist menyerang dengan paksa, menghancurkan guntur Lingtian dengan satu pukulan. Ledakan. Ledakan.
Serangan baliknya tampaknya telah menyinggung para dewa dalam kegelapan, dan petir kedua jatuh, diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menyatu menjadi lautan guntur. Di tempat, Ye Chen kewalahan. Namun, Sea of Blood Eagles juga terendam bersama, 9 penyihir darah yang baru saja bergegas ke Sea of Blood Eagles. Engah, engah, engah. Seketika, bercak elang darah berubah menjadi kabut darah, bahkan jika berubah menjadi kabut darah, Laut Guntur masih menolak untuk melepaskannya, dan dengan penuh semangat membelah kabut darah menjadi abu terbang sebelum menyerah. Pemandangan ini sangat spektakuler, lautan elang darah sangat besar, tetapi lautan guntur juga menutupi langit dan menutupi bumi. Anda tahu, ini adalah malapetaka, tetapi siapapun yang berada dalam lingkup malapetaka, selama itu adalah makhluk hidup, akan ditarik untuk secara pasif menanggapi malapetaka tersebut. Elang darah, begitu juga penyihir darah, dalam ruang lingkup bencana Ye Chen, tanpa kecuali semua harus merespon secara pasif. Secara alami, 9 penyihir darah di lautan elang darah juga tidak terhindar, mereka adalah makhluk yang paling yin, dan bencana guntur dan bahkan makhluk yang, musuh bawaan, membuat mereka berubah menjadi abu terbang sebelum mereka bertahan. Panjang, engah, engah. Di lautan guntur, tulang berdarah Ye Chen terbang-terbang. Tetapi hanya pada saat ini dia benar-benar memahami kata-kata Taiksu Gulong, yang disebut kesengsaraan surgawi adalah gerakan serangan kelompok paling eksplosif di dunia, dan semua makhluk hidup dalam jangkauan ini, tanpa kecuali, akan terkena dampaknya. Pergi. Sebuah petir hancur dengan satu pukulan, Ye Chen memantapkan tubuhnya, dan kemudian bergegas ke tengah lautan elang darah. Saat dia bergerak, lautan guntur juga bergerak, sehingga kemanapun dia lewat, ada potongan elang darah terbelah menjadi abu terbang oleh guntur. Sombong. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, kelompok serangan besar Tian Jie sombong, di luar imajinasi, tidak peduli berapa banyak elang darah yang ada, mereka hanyalah gumpalan abu di bawah guntur. Brengsek. Sue Tong, yang sudah bersembunyi jauh, tiba-tiba menjadi geram, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menghancurkan situasi dengan malapetaka. Siapa dia? Dia adalah Dan Gui, satu-satunya saudara junior Dan Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang kesengsaraan surgawi, halilintar yang turun atas kehendak surga ini tidak dikenali oleh kerabatnya. Siapapun yang berada dalam jangkauan kesengsaraan surgawi akan ditarik untuk menanggapi bencana secara pasif. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak berani melangkah maju, Anda harus tahu bahwa dia berada di alam kehampaan roh, dan apa yang dia terima adalah bencana di tingkat alam kehampaan roh. Melihat kamu begitu menganggur, biarkan aku menemukan sesuatu untuk kamu lakukan. Ketika Sue Tong sangat marah, suara Ye Chen terdengar, dan dia langsung bergegas, dan saat dia menyerbu ke arah Sue Tong, lautan guntur juga mengikutinya. Bergerak. Melihat ini, wajah Sue Tong tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur. Berlari. Apakah Anda melarikan diri? Ye Chen mendengus dingin, membakar darahnya, kecepatannya meningkat tajam, membunuhnya seperti sinar cahaya keemasan, dan kecepatan lautan guntur sangat cepat. Anda tahu, ini adalah malapetaka Ye Chen, dan jarak 1000 kaki di sekelilingnya adalah cakupan malapetaka artinya, selama Ye Chen menarik jarak ke murid darah dalam jarak 1000 kaki, dia dapat menarik murid darah sepotong perampokan. Segera, Sue Tong yang melarikan diri masih ditarik ke dalam ruang lingkup kesengsaraan surgawi. Ledakan. Gemuruh. Segera setelah pupil darah diselimuti, lautan guntur menjadi lebih kuat dalam sekejap. Itu adalah malapetaka pada tingkat kehampaan roh. Namun, Ye Chen tidak ada hubungannya dengan malapetaka di alam hampa roh. Dia selamat dari malapetaka di alam matahari sejati, dan murid darah mengatasi malapetaka di alam hampa roh. Mengenai hal ini, Tuhan masih sangat adil. Malapetaka siapa yang akan diatasi, yang tidak boleh bingung. Engah. Paong. Ledakan. Kali ini, Sue Tong mengalami bencana, tungku tembaga berwarna darah yang tergantung di kepalanya hancur di tempat, tanpa perlindungan dari tungku tembaga, petir merawatnya dengan baik, membelah tubuhnya menjadi potongan-potongan darah dan tulang. Ah! Sue Tong meraung, tetapi dikirim terbang pada saat berikutnya. Tambahkan lebih banyak makanan untukmu. Ye Chen, si binatang buas, datang lagi, dan tanpa basa-basi lagi, dia dengan panik menggunakan kekuatan supernaturalnya, dan memberi Sue Tong satu set lengkap semua metode rahasia yang dia tahu. Ledakan. Ledakan. Engah. Kali ini, Sue Tong yang sudah sengsara mengalami bencana lagi,
Anda harus tahu bahwa Ye Chen sekarang berada di Lautan Guntur, dan serangannya diberkati dengan kekuatan malapetaka, yang jauh lebih mendominasi dari biasanya. Nak, panggil jiwa naga alkimia leluhurmu. Di Laut Ilahi Ye Chen, suara Taeksu Gulong terdengar. Apakah ini akan berhasil? Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, jangan diretas sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Kamu tahu kentut. Taeksu Gulong memarahi, jika kamu ingin membuatnya lebih kuat, biarkan ia menerima baptisan kesengsaraan surgawi, oh ya, dan bonekamu, keluarkan juga, dan redam dengan kesengsaraan surgawi itu adalah terbaik. Aku percaya padamu lagi. Ye Chen menghancurkan petir dengan pukulan, dan kemudian dengan pikiran, dia memanggil boneka Zixuan, dan kemudian jiwa naga dan Zhu di lautan dewa juga dibawa keluar. Bab 328 muncul kembali. Ledakan. Ledakan. Begitu jiwa naga dan Zhu muncul, kesengsaraan surgawi akan menjadi tirani lagi, kesengsaraan guntur eksklusif untuk jiwa naga dan Zhu. Mengaum. Jiwa leluhur naga dan meraung, berputar ke langit, dan terlempar ke lautan guntur. Guntur menghantamnya satu demi satu, membuatnya hancur, tetapi juga karena itu ia memiliki nirwana dalam guntur. Di sisi lain, boneka Zixuan juga ditempa oleh guntur, dia adalah benda mati, tetapi tubuh fisiknya terus-menerus dibaptis di bawah guntur, sehingga seluruh tubuhnya tertutup petir yang robek. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar hal yang baik. Ye Chen bertepuk tangan. Suara mendesing. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, guntur langit di lautan pilnya abis tanpa panggilan, yang membuatnya tertegun. Melihat Tianlei lagi, ia terus berputar-putar di lautan guntur, tampaknya telah menemukan jenisnya sendiri, sangat aktif, dan saat ia terus berputar, ia juga terus-menerus menyerap kekuatan guntur untuk memperkuat dirinya. Awalnya, itu adalah salah satu petir dari kesengsaraan surgawi. Ketika Ye Chen melewati kesengsaraan surgawi terakhir kali, itu tetap berada di tubuh Ye Chen secara tidak sengaja. Itu habis untuk menyerap kekuatan guntur. Meskipun Ye Chen terkejut, itu masih tidak terlalu kaget juga. Yang mengejutkannya adalah Tianlei berubah menjadi bentuk manusia setelah menyerap kekuatan guntur. Ya, itu memang dalam bentuk manusia, dan terlihat persis sama dengan Ye Chen, seperti tubuh Dao Ye Chen yang berubah menjadi 3 king. Sial, tidak apa-apa juga. Mata Ye Chen langsung menatap. Ledakan. Pada saat ini, dia linglung, dan petir mengirimnya terbang secara horizontal. Namun meski begitu, dia masih menatap bentuk manusia yang diubah oleh Lei hari itu, yang hitam dan terkoyak oleh guntur. Organ dalam. Tapi, ini belum berakhir. Tianlei berlari keluar untuk bermain, dan api peri di danhai milik Ye Chen tidak mau kesepian, dan juga berlari keluar dengan deru, terus-menerus bola-balik di lautan guntur, dan juga mengalami baptisan dan pengerasan bencana. Terlebih lagi, apa yang membuat ekspresi Ye Chen luar biasa adalah bahwa pria itu benar-benar membentuk sosok manusia, seperti Tianlei, dia membentuk penampilan Ye Chen, dan segala sesuatu yang seharusnya disempurnakan dalam malapetaka. Atas tubuhnya, yang luar biasa cerah dan mempesona. Bisakah kamu menjelaskan? Melihat Tianlei dan Xian Huo, Ye Chen tidak bisa menahan untuk menelan. Mereka semua memiliki kebijaksanaan spiritual, dan mereka semua melayani Anda sebagai tuan. Itu normal bagi mereka untuk berubah menjadi bentuk manusia di nirvana di bawah malapetaka. Untuk Tuhan, itu milikmu secara alami, selama kamu tidak mati, tidak seseorang dapat mengambilnya. Aku lega ketika kamu mengatakan itu. Ye Chen menghela nafas lega, jika bencana ini melenyapkan api peri dan guntur langit, itu akan menjadi kerugian besar. Tubuh Dao api abadi, tubuh Dao petir surgawi, kamu menghasilkan banyak uang. Taeksu Gulong menghela nafas, meskipun mereka tidak sekuat tubuh Dao Yihua Sanxing Dao kamu, mereka masih sangat mengesankan. Apa artinya, aku bisa berpura-pura menjadi agresif lagi? Ye Chen tertawa terbahak-bahak, merasa kewalahan dan penuh energi. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, pupil darahnya tidak begitu bagus, rambutnya acak-acakan, dia dipotong terbang ke seluruh langit, tubuhnya hampir terbelah beberapa kali, tetapi dia membawa semuanya ke bawah. Selain itu, saat kesengsaraan surgawi semakin kuat dan kuat, Ye Chen tidak dapat menahannya lagi, dia dalam keadaan linglung, dan terbelah menjadi bodoh oleh petir yang turun dari langit. Tapi untungnya, malapetaka ini berlangsung kurang dari 1 jam, lalu bubar. Ledakan. Dalam kehampaan, Ye Chen jatuh, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Ledakan. Di sisi lain, Sue Tong juga jatuh,
menghancurkan sebuah gunung kecil berkeping-keping. Ah! Segera, Suetong terhuyung-huyung, seluruh tubuhnya berdarah, dan hanya separuh kepalanya yang telah dipotong. Penampilannya sudah menakutkan, tapi sekarang dia lebih terlihat seperti naga yang merangkak keluar dari neraka. Hantu jahat sangat menakutkan. Sial, ini tidak bisa membunuhmu. Ye Chen juga merangkak keluar dari lubang besar, dan penampilannya bahkan lebih menyedihkan daripada Suetong. Seluruh tubuhnya hampir cacat, dan banyak tulang berdarah terlihat, yaitu sangat menakutkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Suetong meraung dengan ganas, memegang pedang pembunuh berdarah dan datang untuk membunuhnya. Aku hanya memiliki separuh hidupku yang tersisa, aku khawatir kamu adalah seekor burung. Ye Chen mengutuk dengan dingin, dan segera memanggil Zixuan, memisahkan tubuh Dao Satu Qi berubah menjadi 3 kemurnian, tubuh Dao Api Abadi, dan tubuh Dao Tianlei mereka sudah habis dan berdiri rapi berjajar di depannya. Melihat ini, Suetong yang pembunuh tiba-tiba berhenti di jalurnya, dan 4 penyihir darah keluar dari tubuhnya, yang masing-masing berada di tingkat pertama alam kekosongan spiritual. Ini adalah 4 penyihir darah di tubuhnya dalam kehidupan ini. Penyihir darah lainnya pada dasarnya memblokir senjata untuknya selama malapetaka. Jika tidak, dia tidak akan selamat dari malapetaka itu. Bunuh aku! Suetong meraung dengan marah, dan keempat penyihir darah itu bergegas menuju Zixuan dan yang lainnya. Bunuh aku! Di sini, Ye Chen juga memerintahkan. Ledakan! Ledakan! Dentang! Pertempuran dimulai seketika, dengan barisan 4 lawan 4. Boneka Zixuan adalah boneka tingkat bumi, yang setara dengan biksu di alam spiritual. Alam spiritual biasa bukanlah lawannya. Setelah pembaptisan bencana, kekuatan tempurnya bahkan lebih tirani, dan penyihir darah diabit tidak dapat dibalik. Selain itu, tubuh Tao Ye Chen, karena dewa maju ke alam yang sejati, kekuatan tempurnya melonjak seketika, dan dia sangat ganas. Berbagai teknik rahasia muncul satu demi satu, dan penyihir darah yang dia kalahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dengan Zixuan dan Sanxing Dao Body, Immortal Fire Dao Body dan Tianlei Dao Body jauh lebih lemah. Mereka adalah sosok manusia yang baru saja dipadatkan. Meskipun mereka juga tubuh Dao, mereka berbeda dari tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu nafas. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kekuatan sihir rahasia. Ditekan oleh kedua darah itu penyihir. Ini adalah situasi pertempuran saat ini, dengan 2 orang di kedua sisi menang. Di sini, Suetong telah menyerang Ye Chen dengan pedang pembunuh di tangannya. Nima. Ye Chen mengutuk secara diam-diam, itu adalah malapetaka, dia menderita serangan utama guntur, dan lukanya jauh lebih buruk daripada Suetong, dan dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung ketika dia bangun. Mati. Suetong menyerang dengan pedang. Mengaum. Tepat ketika Ye Chen hendak melawan dengan seluruh kekuatannya, jiwa naga dan Zhu bergegas keluar dari lautan para dewa, tubuhnya masih hancur, dan nirvana belum selesai di bawah malapetaka, tetapi Ye Chen adalah dalam kesulitan, dan penjaga dalam kehendak yang gelap, biarkan dia bergegas keluar dari lautan para dewa. Engah. Di tempat, Suetong dibuang oleh Danzu Dragon Soul. Mengaum. Danzu Dragon Soul meraung, tubuhnya yang besar berputar menjauh, meraung dan bertarung dengan Suetong. Tunggu sebentar. Di sini, Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah. Klik itu. Klik itu. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar, dan asap mengepul dari tubuh Ye Chen yang hampir lumpuh, dan bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, melahirkan tulang darah baru. Segera, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran besar kekuatan spiritual terbentuk, dan aura langit dan bumi setelah pembaptisan langit dan bumi dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen melalui pori-pori utama tubuh Ye Chen. Selain itu, 9 klon pada saat ini juga bekerja sama untuk terus mengirimkan energi Hobgoblin yang diserap dari urat roh bumi. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti jurang maut, menelan sapi dan menghisap aura langit dan bumi, dan menelan esensi bumi dalam jumlah besar, mereka semua melompat ke puncak baru pada saat bersamaan. Dan saat Ye Chen maju ke alam yang sejati, semua energi sejati di Danhai-nya diubah menjadi kekuatan spiritual. Bab 329 4 lawan 4. Ledakan. 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 Dentang. Saat dia bertransformasi, pertempuran tidak jauh itu sengit, Zixuan telah memenggal kepala penyihir darah, dan tubuh Dao Ye Chen, yang telah berubah menjadi Sanxing dengan satu nafas, juga menang, dan menebas penyihir darah dengan satu telapak tangan.
Adapun tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Tianlei, mereka dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan mereka semua berlari kembali ke Danhai Ye Chen untuk membantu Ye Chen meredam kekuatan spiritualnya. Kedua belah pihak kehilangan dua orang, dan tubuh Dao Zixuan dan Ye Chen yang berubah menjadi Sanxing sekali lagi bertemu dengan dua penyihir darah lainnya, dan pertempuran dimulai lagi, tetapi perlu disebutkan bahwa tubuh Dao Ye Chen tidak dapat bertahan lama. Di sisi lain, adegan pertarungan antara Danzu Dragon Soul dan Suetong sangat megah. Suetong menggunakan metode rahasia tabu, dan lukanya pulih dengan cepat. Dia adalah hantu dan sebelumnya, tapi dia adalah biksu sejati dari tingkat ke-8 langit dan dunia bawah. Mengaum, mengaum. Jiwa naga Danzu meraung dengan panik, menyeret tubuh naganya yang babak belur untuk bertarung dengannya, terus-menerus terluka. Di sini, transformasi Ye Chen masih berlangsung. Karena kembalinya Xian Huo dan Tianlei, kecepatan transformasinya telah dipercepat. Pada saat ini, tubuhnya yang rusak sama bagusnya dengan sebelumnya, penuh cahaya, dan banyak penglihatan misterius muncul dan menghilang. Nafas yang agung bercampur dengan raungan naga yang dalam. Itu mendominasi. Engah. Di sisi lain, tubuh Dao Ye Chen menghilang saat gumpalan asap hijau menghilang, tetapi sebelum menghilang, dia gagal membunuh penyihir darah. Bunuh dia. Melihat ada satu orang lagi di sisinya, Suetong segera memerintahkan. Mendengar ini, penyihir darah segera bergegas menuju Ye Chen dengan pedang pembunuh berwarna darah. Zixuan ingin menghentikannya, tetapi dihentikan oleh penyihir darah lainnya. Dan Zulonghun ingin menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh Suetong. Mati. Mengikuti raungan penyihir darah, dia menembus ruang dengan pedangnya, dan menusuk alis Ye Chen. Paong. Dentang. Adegan di mana kepala Ye Chen ditusuk tidak terjadi. Tepat ketika pedang pembunuh hanya berjarak 3 inci dari alisnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih pedang pembunuh itu tanpa memihak, dan membiarkan penyihir darah mengerahkan kekuatannya. Bisakah T mencetak setengah poin? Pada saat ini, mata Ye Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan dua aura nyata keluar. Gulungan. Ye Chen meraung keras, metode rahasia kemarahan naga dan kekuatan guntur, penyihir darah dipukul di tempat, dan seluruh orang terbang keluar. Dalam sekejap, Ye Chen tiba-tiba berdiri, memegang pedang langit merah di tangannya. Feng Shenjue. Mengikuti omelan lembut Ye Chen, dia bergerak, dia seperti angin, dia hampir tidak terlihat, dan pedangnya seperti cahaya dewa, ganas dan tak tertandingi. Melihat penyihir darah lagi, dia baru saja mendarat, dan sebelum dia bisa berhenti, dia bertemu dengan pedang pengetahuan Ye Chen. Engah. Di tempat, darah berceceran, kepala penyihir darah ditusuk oleh pedang Ye Chen, dan dia terbunuh di tempat bahkan tanpa berteriak. Sekarang giliranmu. Ye Chen memegang pedangnya dan bergegas menuju Suetong. Sekarang dia telah maju ke alam yang sejati, kekuatan tempurnya telah melonjak, dan dia berpikir bahwa dia masih memiliki peluang besar untuk menang melawan Suetong yang terluka parah. Selain itu, saat basis kultivasinya maju, umurnya juga meningkat pesat, artinya, dia bisa melakukan teknik terlarang roda abadi, dan dengan kartu truf seperti itu, dia bahkan lebih percaya diri. Mengaum. Jiwa naga Danzu yang terluka telah dipanggil kembali ke Shanghai oleh Ye Chen. Membunuh. Rambut Suetong menyebar, wajahnya ganas, dan dia mendorong lautan darah dengan telapak tangannya, mencoba menenggelamkan Ye Chen di dalamnya. Kamu, yang berada di tingkat ke-8 alam Netherworld, tidak bisa melakukannya. Kamu di tingkat ketiga alam void spiritual, kamu jauh di belakang. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, dan juga mendorong dengan telapak tangan api abadi dan guntur langit muncul, memadatkan lautan guntur dan api, menelan lautan darah-darah Hitomi. 8 Desolation Boxing. Ye Chen menerkam binatang buas, dan muncul dengan tinju bahuang yang mendominasi. Suetong meraung dengan marah, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan gaibnya, dia mengangkat tangannya dan segel besar meraung ke arahnya. Ledakan. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Ye Chen terkejut untuk mundur selangkah, tetapi Suetong mundur 4 atau 5 langkah sebelum akhirnya menghentikan sosoknya. Tidak mungkin. Mata Suetong penuh dengan keganasan, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dirugikan. Kamu harus tahu bahwa di matanya, dia menganggap Ye Chen sebagai semut dari awal sampai akhir. 8 tandus dan naga. Di sini, Ye Chen telah bergegas maju lagi, dengan bahuang fist di satu tangan dan Dragon's Palm di tangan lainnya, keduanya sangat mendominasi.
Suetong melawan secara pasif lagi, tetapi dipukuli dan memuntahkan darah dan mundur. Tekan aku. Dengan raungan, pedang pembunuh merah terbang keluar dari antara alisnya, dan langsung mengarah ke alis Ye Chen. Ki bawaan. Ye Chen diam-diam berkata di dalam hatinya, baju besi dari ki bawaan berkumpul untuk melindungi alis, pedang pembunuh Suetong gagal menembus pertahanan ki bawaan. 6 kekuatan supernatural meridian. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, membuat lubang berdarah di tubuh Suetong dengan satu jari. Hari pertunjukan Tai Chi. Tidak ada batasan untuk yin dan yang. Suetong mundur, tapi sebelum dia berhenti, Ye Chen menyerang lagi. Engah. Suetong menyemburkan darah lagi dan mundur. Ah! Suetong meraung, menghentikan sosoknya dengan tiba-tiba, dan menunjuk dengan satu jari. Ye Chen tidak menghindar atau mengelak, dia tiba-tiba memegang Suetong dengan satu jari, lalu memutar tangannya dan mengeluarkan cambuk, dan menghancurkannya dengan kuat di otak Suetong. Ah! Suetong terluka, pikirannya meraung, dan dia mundur. Tapi Ye Chen tidak memberinya waktu, dia bergegas dan menghancurkannya dengan cambuk, pupil darahnya belum pulih, dan 7 lubangnya berdarah akibat pukulan cambuk ini, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Ah! Pada saat bangun, pupil darah bergerak, dan Ye Chen terlempar terbang dengan telapak tangan. Ini yang besar untukmu. Saat Ye Chen menghentikan sosoknya, Ling Tian melompat. Cambuk dewa dan pedang Akasaka di tangannya telah diganti dengan pedang Tyrannosaurus, dan dia memegangnya erat-erat dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. 8 pemborosan dipotong. Mengikuti raungan Ye Chen, dia menebas gunung Huasan, dan pisau emas sepanjang 5 kaki menebas dari langit. Terlebih lagi, yang mengejutkan Ye Chen, kekuatan tebasan Bahuang dengan saber Tyrannosaurus bahkan lebih kuat. Teknik rahasia tebasan Bahuang ini sepertinya telah menyentuh niat pedang di Tyrannosaurus Sabre, dan kekuatannya bisa disebut menghancurkan. Di sini, Suetong, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat melihat pedang emas bersinar dari langit. Dalam sekejap, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan batang besi berwarna darah, dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk memblokir. Paung! Ye Chen menebas batang besi berwarna darah, membuat suara logam bertabrakan. Ledakan. Di tempat, Suetong setengah berlutut di tanah, dan samar-samar dia bisa mendengar suara tulang tangannya sendiri patah. Engah. Saat berikutnya, Suetong memuntahkan seteguk darah. Ah! Suetong meraung, darahnya membara, dia berdiri dengan penuh semangat, mengguncang Ye Chen ke belakang, dan melangkah mundur. Namun, saat dia mundur, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Engah. Tiba-tiba, pedang pembunuh menembus punggungnya dan menembus dadanya. Itu benar, Zixuan yang melakukan tembakan. Dia telah membunuh penyihir darah kedua. Di bawah panggilan Ye Chen, dia memberi Suetong pukulan mematikan. Perhatian Suetong semua pada Ye Chen, seolah-olah dia tidak menyadarinya. Zixuan datang dari belakang, sehingga dia berhasil diserang oleh pedang pengetahuan Zixuan. Ini sudah berakhir. Ye Chen sudah mengayunkan pedang Tyrannosaurus dan menebas kepalanya. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Melihat saber Tyrannosaurus yang sedingin es menebas, mata Suetong menjadi menonjol, dan pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum. Dia ketakutan, sangat ketakutan, seluruh tubuhnya sedingin es, dan dia melihat dewa kematian melambai padanya. Pada saat ini, dia menyesalinya, menyesal terlalu sombong, berkomplot melawan Tao yang haus darah, dan membawa Ye Chen keluar dari celah di angkasa. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengambil tubuh Ye Chen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan berturut-turut itu membuat keadaan semakin parah, dialah yang dibunuh. Ye Chen dengan jelas melihat ekspresi ketakutan Suetong. Tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan tidak ada keraguan dalam gerakan mengayunkan pisaunya. Engah. Dengan cipratan darah, kepala Suetong terpenggal dalam sekejap. Bab 330 semuanya berubah. Antara langit dan bumi, saat kepala Suetong berguling ke bawah, ia jatuh ke dalam ketenangan di sini. Panggilan. Menghembuskan napas keras, dia mengambil tas penyimpanan Suetong dengan jentikan tangannya, dan kemudian tidak lupa mengorbankan api peri untuk membakar tubuhnya menjadi ketiadaan, jangan sampai dia dibangkitkan dengan cara yang aneh. Setelah melakukan ini, Ye Chen hanya membersihkan medan perang, lalu berbalik dan menghilang di malam hari. Malam itu sepi seperti biasanya. Pada saat ini, sekelompok 3 lelaki tua telah tiba di aula utama rumah dan, masing-masing mengenakan jubah ungu, yang terukir 2 karakter besar, Hao Tian.
Tapi aku tidak tahu mengapa ketiga rekan Daois itu berkunjung larut malam. Segera, tawa berkabut terdengar, dan Dan Chen masuk. Rekan Daois Dan Chen, Anda telah mengganggu saya larut malam. Anda telah sangat menyinggung perasaan saya. Mohon menebusnya. Pria tua berjubah ungu itu membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kami di sini untuk menjemput Hao Tian Chen atas nama Patriark. Dia pergi. Pergi. Di sini, Ye Chen telah menemukan gunung yang dalam dan hutan tua. Setelah menyesuaikan nafas selama 1 jam penuh, dia menghembuskan nafas panjang dan membuka matanya. Tru Yang Realem. Dengan lembut mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan pada tinju dan Jing Yuan yang agung, dia tidak bisa menahan senyum, kekuatan sebesar itu membuatnya bahagia. Setelah melakukan peregangan, Ye Chen memanggil Zixuan. Seperti biasa, Zixuan tanpa emosi manusia, berdiri di tempat seperti tiang kayu, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Meskipun dia adalah boneka, Ye Chen ingat dengan jelas bahwa dialah boneka ini yang membunuh 2 penyihir darah di alam spiritual, dan setelah mengalami pembaptisan bencana, dia menjadi semakin luar biasa, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Dari sebelumnya jauh lebih fleksibel, dan permukaan bodinya masih terkoyak oleh petir. Tidak buruk. Ye Chen terkekeh, semakin merasakan betapa luar biasanya dia sebagai boneka. Setelah mengambil Zixuan, dia memanggil Xian Huo dan Tian Lei. Segera, Xian Huo dan Tian Lei berubah menjadi bentuk manusia, satu terbakar dengan cahaya keemasan, dan yang lainnya ditutupi dengan guntur dan kilat hitam pekat, dan suara guntur dan kilat yang menusuk dan merobek masih terdengar saat ini. Selain itu, setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi, dia jelas merasa bahwa api abadi dan guntur surgawi telah menjadi lebih kuat, terutama guntur surgawi, yang awalnya merupakan bagian dari guntur kesengsaraan surgawi, menyerap kekuatan guntur dan menjadi lebih mendominasi. Bagus sekali. Ye Chen menepuk pundak tubuh Dao api abadi dan tubuh Tian Lei Dao, suatu hari aku akan mengajarimu cara melakukan seni rahasia dan metode mendalam. Meskipun Xian Huo dan Tian Lei tidak dapat berbicara, mereka dapat memahami arti dari kata-kata Ye Chen. Mendengar pujian Ye Chen, mereka berdua tersenyum, berubah menjadi Xian Huo Tian Lei dan bergegas ke lautan pil Ye Chen, berlari naik turun sepertinya sangat menyenangkan. Akhirnya, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke Shanghai. Di lautan para dewa, jiwa naga alkimia leluhur melayang di sana, tubuh besar naga itu penuh dengan lubang, bekas luka yang ditinggalkan oleh guntur, dan bekas luka dari pupil darah. Namun, itu berubah, tubuh naga yang hancur perlahan sembuh, dan lukanya masih terkoyak oleh petir, sepertinya terlahir kembali di nirvana, dengan kekuatan naga dan kekuatan guntur. Sungguh bagus melindungi Tuhan seperti ini. Ye Chen terkekeh. Mengalihkan pandangannya dari Danzu Dragon Soul, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan Tyrant Dragon Sabre. Bersenandung. Segera setelah pisau naga Tyrant dikeluarkan, dia bisa mendengar pisau Tyrannosaurus bergetar terus-menerus, menunjukkan niat pedang yang mendominasi. Itu benar-benar tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun itu adalah pisau yang patah, itu sangat berat. Ye Chen ingat dengan jelas bahwa dengan The Tyrannical Dragon Sabre melakukan Eight Desolation Slash, kekuatannya sangat mendominasi. Sayang, ini benar-benar bayi. Ye Chen menyeringai, dan tidak lupa menyekap pisau Tyrannosaurus dengan lengan bajunya. Setelah menyingkirkan sabre Tyrannosaurus, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan Suetong, dan melirik ke dalam. Saya harus mengatakan bahwa tas penyimpanan Suetong benar-benar bersinar, dan ada banyak hal yang harus ada di sana, seperti cairan roh batu roh, senjata roh pil roh, buah roh rumput roh, selain itu, ada juga beberapa dan kuno Fang. Namun, untuk penyesalan Ye Chen, dia tidak melihat resep pil roh 5 pola. Bagi alkemis tingkat itu pada dasarnya tercetak dalam pikiran mereka. Panennya benar-benar tidak kecil. Ye Chen terkekeh dan menyimpan tas penyimpanan Suetong dengan tangannya, tapi hatinya sedikit takut. Jika dia tidak menerobos alam pada saat kritis dan menarik malapetaka, dia mungkin telah dibawa pergi oleh murid darah sekarang. Jika kamu tidak mati dalam bencana, kamu akan beruntung. Ye Chen terkekeh. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh raungan yang mengejutkan. Ledakan. Kemudian, raungan terdengar satu demi satu, dan terdengar suara itu datang dari jauh, dan jaraknya semakin dekat. Di sini, Ye Chen telah melompat ke puncak gunung kecil, dan melihat ke kejauhan dengan sangat dekat,
dia melihat lautan api ungu dan lautan api berwarna darah menghancurkan kehampaan saat ini, dan ungu sosok dan sosok berwarna darah juga bertarung di dua lautan api. Sosok berpakaian ungu dan sosok berbaju darah semakin dekat, dan mata kiri Ye Chen sedikit menyipit. Segera, matanya menyala, Penatua Sufu, dia juga melarikan diri dari celah luar angkasa. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak terlalu terkejut, bahkan murid darah yang diturunkan peringkatnya bisa melarikan diri, apalagi Sufu. Adapun pria berbaju darah yang bertarung melawan Sufu, tentu saja, dia adalah seorang yang haus darah. Taois. Haus darah, bayar kembali nyawa muridku. Ketika Ye Chen melihat ke kejauhan, suara marah Sufu bergema di seluruh dunia. Dia benar-benar marah, seluruh tubuhnya terbakar dengan energi dan darah, dan dia pada dasarnya menyerang, tanpa pertahanan apapun. Ini seperti menjadi gila, kecuali untuk menyerang, itu masih menyerang. Sue Tong yang membunuh muridmu, untuk apa kau menginginkanku? Pendeta Tao yang haus darah itu bertarung dan berjalan, meskipun kekuatannya sebanding dengan Sufu, tetapi gerakan besar Sufu mempermainkan hidupnya, jadi dia tidak berani untuk melawannya. Bunuh. Mengenai kata-kata Tao yang haus darah, Sufu hanya memiliki kekuatan gaib yang tak tertandingi. Matanya sudah merah darah, dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Terlalu malas untuk menjadi gila denganmu. Pendeta Tao yang haus darah menjadi penakut dan melarikan diri saat bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam kehampaan, terdengar raungan konstan, bergema di langit dan bumi, dan satu demi satu gunung runtuh. Penatua Sufu tidak mengira aku sudah mati. Ye Chen memandang Sufu yang berjuang mati-matian dalam kehampaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara keheranan, tetapi mendengar kata-kata Sufu, hatinya berdebar. Masih hangat, Sufu mungkin mengira dia sudah mati, baru kemudian dia kehilangan akal sehatnya, dan memutuskan untuk membunuh Tao yang haus darah itu. Tidak, aku harus membantu. Ye Chen tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, dan segera melompat dari gunung dan bersembunyi di sudut. Di kejauhan, Sufu dan pendeta Tao yang haus darah telah bertarung sampai kehampaan ini. Harus dikatakan bahwa pertempuran berdarah antara keduanya sangat sengit. Di satu sisi, Tao yang haus darah memiliki rambut acak-acakan, berlumuran darah dan tulang, dan memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, terutama di punggungnya, di mana selokan darah yang dalam terpotong, dan tulang yang terbuka dapat dilihat dari jarak jauh. Di satu sisi, Sufu tidak jauh lebih baik. Ada lubang berdarah di dadanya, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, berlumuran darah. Apakah kamu benar-benar akan mati? Pendeta Tao yang haus darah itu meraung dengan marah. Entah kamu mati, atau aku mati. Kemarahan Sufu mengguncang langit, menyapu lautan api ungu, bergulir menuju Tao yang haus darah. Kalau begitu bertarunglah. Pendeta Tao yang haus darah itu meraung lagi, melambaikan lengan bajunya, mengaduk lautan darah dan api, bergegas menuju Sufu. Ledakan. Lautan api ungu dan lautan api darah bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, dan terdengar raungan yang mengejutkan, sehingga kehampaan terbagi menjadi dunia ungu dan dunia berdarah. Keduanya bertarung sampai mati, dan tidak ada yang mau kalah. Saat ini, siapapun yang lemah pasti akan ditelan oleh lautan api yang dikendalikan oleh pihak lain. Keduanya mati-matian membakar esensi dan darah mereka. Sungguh kesempatan yang dikirim oleh dewa. Ye Chen segera muncul.